Oke, hari ini banyak ya yang sedang resah dan gelisah setelah mendapatkan beberapa pesan-pesan baik melalui WA dan SMS tentang bayarkan segera tagihan Anda. Ya, kami tunggu pukul 2 hari ini. Apabila kamu tidak membayar hutang-hutang kamu, maka kami akan melakukan proses jalur hukum. Atau mungkin kami akan mengalihkan data Anda kepada pihak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Atau kami akan membuat laporan kepada pihak kepolisian atas tuduhan prestasi penggelapan dan pencurian, serta ditambahi beberapa fitnah-fitnah keji untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal hari ini. Pekerjaannya ya memang begitu ya. Mereka akan menyebarkan fitnah, mereka akan membuat kebohongan-kebohongan besar, dan mereka akan mengintimidasi kalian supaya kalian membayar hutang. Jadi apa yang harus dilakukan, Bang? Jangan terjebak dalam permainan mereka. Gak usah dipikirin. Oke, itu untuk aplikasi pinjol ilegal. Hari ini aku pengen ngebahas ya terkait beberapa kabar yang mengatakan Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia atau AFI akan menempuh jalur hukum, memproses hukum untuk teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran. Nah, hari ini banyak dari masyarakat kita itu paling hobi mendengarkan informasi hanya membaca judul, ya kan? Atau mungkin hari ini orang Indonesia itu sudah malas membaca, ditambah lagi dengan malas mendengar. Jadi selalu mendapatkan kabar-kabar burung yang akhirnya hari ini membuat kalian stres sendiri. Karena ada rasa ketakutan, ada rasa ini itu nano-nano campur baur seperti permen nano. Ya, ada yang masih ingat dengan permen nano? Oke. Jadi aku pengen ngasih tahu ya, pasti mereka yang hari ini sedang gagal bayar, saudara-saudara kita yang hari ini sedang belum mampu membayar, ya kan, akan merasa takut, ya kan. Dan pada video kali ini kita pengen ngasih tahu, kita udah baca langsung ya beritanya itu dari media online apa tadi, tapi memang cukup kredibel, terpercaya ya, dan di situ judulnya memang benar dan kita akan jelaskan pada video ini. Jadi pasti langsung banyak yang pengen kepo deh, pengen tahu ya. Emang bisa nggak sih ya untuk teman-teman yang hari ini gagal bayar itu dibawa ke jalur hukum? Banyak pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya bisa. Semua teman-teman yang hari ini gagal bayar bisa diproses ke jalur hukum. Loh, kok gitu Bang? Ini kan utang. Nah, akan kita jelaskan pada video kali ini. Jadi, AFI juga sudah mengklarifikasi dan menjelaskan. Seperti yang aku bilang tadi, kita ini terkadang mendapatkan sebuah informasi tanpa mau mencari sumber yang jelas, tanpa mau mendengarkan informasi yang kredibel, dan membaca sampai habis semuanya. Jadi yang dimaksud dengan Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia untuk debitur gagal bayar yang bisa dibawa ke jalur hukum itu adalah untuk teman-teman yang melakukan pemalsuan data. Gimana sih Bang itu pemalsuan data? Misalnya kalian contoh sederhananya memasukkan kontak yang sebenarnya bukan dari keluarga kalian, tapi sewaktu pendaftaran kalian mencantumkannya sebagai kakak atau abang. Apakah itu masuk ke dalam pemalsuan data? Bisa jadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kalian memang residivis ya. Residivis gimana sih Bang ya? Mungkin kalian memang sudah menyiapkan sebuah kelompok atau tim memang mau menghabisi aplikasi pinjol ilegal. Gimana caranya Bang? Misalnya kalian menciptakan KTP palsu, lalu mendaftarkan diri ke pinjol-pinjol yang legal OJK. Jelas itu sudah melanggar ketentuan hukum, lalu kalian minjol. Nah, yang seperti itu bisa diproses hukum dengan pemalsuan datanya. Kalau masalah hutangnya hari ini ya mau seberapa banyak pun hari ini hutang kita, seperti yang sudah dijelaskan sama Om Hotman Paris, salah seorang pengacara hebat dan kondang di Indonesia,
mau seberapa banyak pun hutang kita, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka kita tidak akan dibawa ke penjara. Jadi hari ini banyak ya DC pinjol itu yang katanya mau memanjarakan debitur hari ini. Jadi proses hutang itu tidak diselesaikan di kantor polisi, tapi di mana bang jadinya bang? Di pengadilan negeri. Dan apakah hari ini pinjol-pinjol itu sudah ada yang menempuh jalur hukum? Sampai saat ini sepertinya belum ada. Kenapa ya aplikasi-aplikasi pinjol itu tidak menuntut kalian ke jalur hukum? Karena mereka juga sudah kaji mau berapa biaya, tenaga, dan waktu yang akan dihabiskan hanya untuk mengejar hutang kalian yang 2 juta rupiah paling banyak. Hari ini banyak yang minjamnya 600.000, sekarang malah jadi 1.200.000 karena ditambahin biaya denda dan bunganya 100%. Kalau untuk yang ilegal itu pinjamnya 600, bayarnya 7 hari, intimidasinya luar biasa sekali. Malah sekarang tagihannya sudah menjadi 3.600.000. Waduh, kalian pasti pusing ketika melihat beban denda dan bunganya yang terus bertambah. Jadi di video kali ini aku pengen ngasih tahu, OJK sudah menginstruksikan kepada seluruh aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK untuk tidak membebankan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Nah, itu untuk yang legal OJK. Yang ilegal gimana bang? Kemarin gue terima cuman di situ tertulis 1 juta, masuk ke rekening itu cuman 700.000, lantas sekarang sudah terlambat menjadi 2.400.000. Nah, itu sudah melanggar hukum. Nah, bagaimana kita mau bercerita hukum? Bagaimana mereka mau memproses kita ke jalur hukum? Sementara aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu memang dari awal tidak pernah taat ke semua peraturan hukum yang berlaku hari ini yang sudah dilanjutkan oleh pihak OJK. Jadi udah cukup jelas, jangan lagi ada yang panik berlebihan. Jangan lagi menambahi deretan hutang dengan cara gali lubang tutup lubang. Bertahanlah dengan situasi dan kondisi apapun hari ini. Ya, stop. Jadi kalau seandainya dari awal kita sudah memantapkan diri untuk stop mungkin di 1 atau 2 aplikasi saja, mungkin kita nggak tambah pusing. Tapi berhubung kemarin bang aku belum ketemu sama channel abang bang, aku ketakutan banget karena diancam disebar data atau mungkin aku udah dipermalukan sama aplikasi-aplikasi pinjol. Ingat ya, semua aplikasi pinjol yang mengancam kalian untuk menyebarkan data atau mungkin yang sudah disebar data, fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Bang, banyak yang bilang bang, hutang kan dibawa mati akan ditagih di akhirat. Gua nggak mau komentarin tentang itu. Coba aja lu bayangin ya, saudara-saudara lu yang hari ini minjam 600.000 disuruh bayar menjadi 1.200.000 atau mungkin 1 juta hanya dengan tempo 7 hari. Nah, lebih tragis mana hari ini, ya kan? Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti itu, yang diancam disebar data, yang diancam mau dibuat teen group, ya, yang diancam fotonya akan diedit-edit, nggak perlu takut, kalian tidak sendirian. Dan yang dilakukan semua aplikasi pinjol ilegal tersebut sudah tentu melanggar semua ketentuan hukum. Lantas apa bang yang harus kita lakukan hari ini untuk menanggapi masalah seperti itu? Laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Ya, pihak kepolisian sudah memberitahukan, ya, mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar untuk tidak terlibat dan bekerja sama kepada seluruh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, karena sanksi hukumnya sudah tegas dan jalur hukumnya sudah jelas, yaitu sudah diperingatkan dari Polda Metro Jaya sama kalau nggak salah Pak Auliansyah Hasibuan. Jadi udah cukup jelas ya, jadi nggak perlu khawatir lagi. Jadi sudah terjawab ya tentang proses hukum tadi, bisa dituntut ke jalur hukum ketika kalian memang melakukan penyebaran, ketika kalian memang melakukan pemalsuan data. Kalau enggak ya enggak, mungkin dipenjara gara-gara utang 2 juta juga ya. Oke lah ya. Jadi udah cukup jelas. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.